Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Walaupun masih dalam suasana pandemi, hari ini saya terus berdoa kita tetap ada dalam sukacita Tuhan dan juga dalam pelindungan Dia senantiasa. Mari kita terus jaga protokol kesehatan kita dan kita terus juga jaga kesehatan kita secara pribadi. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita saat ini bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa hidup kami ini bisa dipakai oleh Engkau untuk memuliakan Engkau. Biarlah hari ini firman Engkau sekali lagi menemukan tanah yang subur di dalam hati kami Tuhan. Sehingga hidup kami bisa betul-betul bertumbuh dan berbuah banyak. Sehingga nama Engkau sekali lagi dipermuliakan. Serta hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan khotbah pada hari ini, biarlah Tuhan apa yang keluar dari mulut hamba betul-betul adalah isi hati Engkau saja. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dengan roh Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema yang kita pelajari sepanjang bulan ini adalah To My Father's Glory. Yang kita ambil dari buku Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Yang bunyinya sedemikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya percaya bahwa hari ini alasan kita berkumpul, beribadah, baik secara online ataupun offline setiap minggunya. Karena dari hati kita yang paling dalam, kita semua di sini ingin memuliakan Tuhan kita. Kita sangat ingin bahwa Bapa kita di surga dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan. Tapi pernahkah hari ini kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah apa yang kita lakukan sudah benar-benar memuliakan Bapa di surga? Apakah hidup yang kita jalankan hari ini sudah benar-benar memuliakan Tuhan? Apakah ibadah yang kita hadiri setiap minggunya, baik online atau offline, sudah betul-betul membawa kemuliaan kepada Tuhan? Apakah pelayanan-pelayanan yang kita terlibat dan kita lakukan setiap minggunya sudah juga mempermuliakan Tuhan di surga? Ayat ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa Bapa kita di surga akan dipermuliakan jika kita berbuah banyak. Hari ini kita akan belajar mengapa kita perlu berbuah banyak di dalam kehidupan kita. Dan belajar seberapa pentingnya untuk kita berbuah banyak di dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajar apa artinya sih atau signifikannya sih jika kita berbuah banyak di dalam kehidupan kita. Dan hari ini mari kita bersama-sama belajar dari buku Lukas di pasal yang ke-6. Mari kita baca mulai dari ayat ke-43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya, hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ketika kita berbuah banyak, ada 3 hal penting yang kita tunjukkan sebenarnya melalui kehidupan kita. Mari kita lihat satu persatu pada hari ini. Hal yang pertama, kalau kita bisa kembali ke Lukas 6 ayat 43 tadi, dikatakan karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Menurut ayat ini, buah yang baik hanya dihasilkan oleh pohon yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik tidak akan menghasilkan buah yang baik. Apa yang menyebabkan hari ini ada pohon yang baik dan pohon yang tidak baik? Saya pribadi sangat percaya bahwa kondisi sebuah pohon sangat dipengaruhi
sangat bergantung kepada perawatan yang didapatkan oleh pohon tersebut. Yohanes pasal 15 ayat pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau kita baca di Yohanes pasal 15 tadi, dikatakan Bapa di surgalah yang menjadi pengusahanya. Dialah the gardener, dialah yang menjadi ahli kebunnya. Jadi dia yang memotong ranting yang tidak berbuah, dan dia juga yang membersihkan ranting yang berbuah agar dapat berbuah lebih banyak. Dia yang merawat dan mengurus pohon-pohon yang ada dalam kebun anggur tersebut. Kalau kita baca, dia tidak tinggal diam, dan dia selalu memastikan agar pohon-pohon anggur itu bisa berbuah banyak. Tidak heran kalau kita baca sekarang di ayat ke-8 Yohanes pasal 15. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika kita berbuah banyak, Bapa di surga dipermuliakan. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwa perawatannya atau proses yang dia biarkan terjadi di dalam kehidupan kita itu berjalan sesuai dengan rencananya dan berjalan dengan baik. Hasilnya apa? Hasilnya hidup kita jadi bisa berbuah banyak. Tentulah sebagai seorang pengusaha, sebagai the gardener, dia akan merasa sangat bangga karena itu adalah pencapaiannya ketika buahnya atau pohonnya itu bisa berbuah banyak. Artinya apa bagi dia? Dia berhasil merawat pohon-pohon dengan baik, sehingga pohon-pohon tersebut menghasilkan buah-buah yang baik dan juga banyak. Tentu hari ini kita sebagai pohon-pohon, ya, kita tidak bisa memilih perawatan mana yang kita mau dan perawatan mana yang kita tidak mau. Ya, kita nggak bisa pilih nih, cuman mau dipupuk atau cuman disiram saja. Karena bagian yang penting daripada sebuah perawatan sehingga sebuah pohon itu bisa berbuah banyak adalah pohon juga harus dibersihkan. Ada ranting juga yang mesti dibersihkan. Ada bagian-bagian juga yang dibersihkan. Bagian-bagian yang menghalangi pohon itu untuk bisa berbuah banyak. Kebetulan mama saya adalah seorang yang suka sekali berkebun. Dan saya boleh bilang dia seorang yang sangat cakap di dalam area ini. Di rumahnya dia nggak terlalu besar, tapi ada satu area di mana dia betul-betul memberikan hatinya untuk tanaman-tanaman yang di sana. Ada banyak sekali jenis tanaman di sana. Ada tanaman buah, ada tanaman sayur, ada tanaman bunga yang sangat subur dan cantik-cantik sekali. Ya, dia sangat rajin dan sangat telaten. Tiap hari dia bisa habiskan berjam-jam di sana. Dan yang paling saya senang adalah lihat dia begitu bangga dengan kebun kecilnya itu. Tiap kali saya ke sana, dia akan tunjukkan kepada saya apa yang sedang berbuah, apa yang sedang berbunga. Ya, itu adalah sebuah kebanggaannya dia. Dan dia tiap kali saya datang, dia bisa menunjukkan betapa senangnya dia ketika pohon-pohonnya itu menghasilkan buah atau bunga yang bagus-bagus tersebut. Nah, kalau saya lihat dan perhatikan peralatannya dia yang dia pakai, dia tidak cuma pakai skop kecil atau ember untuk menyiram, ya, atau pupuk, tapi dia selalu juga punya satu gunting, ya, kecil dan juga satu golok kecil. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk sekali lagi memotong ranting-ranting yang kering tersebut dan juga untuk membersihkan, ya, ranting yang berbuah sehingga makin berbuah banyak. Ya, atau ranting yang berbunga sehingga berbunga lebih banyak, atau kita kenal istilah sebagai pruning itu sendiri. Jadi ini adalah alat yang tidak dipakai oleh dia. Nah, pertanyaannya adalah hari ini, ketika Tuhan melakukan hal yang sama juga dalam hidup kita, bagaimana respon kita? Ketika Tuhan mau membersihkan hidup kita dari hal-hal yang menghalangi kita untuk bisa berbuah banyak, bagaimana respon kita? Seringkali sikap kita
seperti sikap daripada Petrus ketika Yesus mau membersihkan kakinya di malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Kita bisa buka di Yohanes pasal 13 ayat yang ke-6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Nah, kadang-kadang kita sama nih seperti Petrus. Kita sering menolak proses di mana kita perlu dibersihkan. Seperti Petrus, kita juga nggak mengerti kenapa kita perlu dibersihkan. Ya, kita nggak mengerti apa tujuannya. Kalau kita baca konteksnya di sana, Yesus bahkan katakan dengan tegas kepada Petrus, jika tidak dibersihkan, Petrus tidak akan mendapat bagian dalam Yesus. Jadi, proses di mana kita dibersihkan itu adalah proses yang sangat penting. Bagaimana kita hari ini, saya pribadi merespon proses pembersihan, proses pruning yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Hal apa saja sih yang sebenarnya Tuhan mau bersihkan di dalam kehidupan kita? Dan bagaimana caranya Tuhan sebenarnya membersihkan kita? Saya percaya hari ini, untuk dosa-dosa yang kita sembunyikan, yang kita tidak mau terbuka, Tuhan sendiri akan bukakan melalui kejadian-kejadian yang mungkin kita tidak pernah rencanakan atau bayangkan. Untuk dosa-dosa di hati kita yang kita bahkan tidak sadar, ya, Tuhan akan gunakan situasi atau Tuhan akan gunakan orang untuk membuka mata kita sehingga kita bisa sadar dan kita bisa bertobat. Tuhan bisa gunakan pasangan kita, Tuhan bisa gunakan anak-anak kita, Tuhan bisa gunakan orang tua kita, Tuhan bisa gunakan brother sister kita, Tuhan bisa gunakan teman kerja kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat kesombongan dan keegoisan daripada diri kita pribadi. Tuhan kadang-kadang gunakan sakit penyakit dalam hidup kita untuk membantu kita di sini melihat bahwa kita punya prioritas yang salah dalam hidup kita. Kita overwork, ya, kita terlalu khawatir sehingga kita tidak menjaga kesehatan kita. Kadang Tuhan menggunakan namanya financial problem, ya, masalah keuangan dalam kehidupan kita untuk menunjukkan keserakahan kita, keduniawian kita yang ada di dalam hati kita. Kadang-kadang Tuhan menggunakan hubungan yang retak, hubungan yang rusak untuk menunjukkan bahwa ada kesombongan dalam diri kita, ada kepahitan mungkin dalam hidup kita, tidak adanya pengampunan dalam kehidupan kita, adanya amarah dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita bisa melihat itu dan akhirnya bisa bertobat. Tuhan gunakan masa-masa sulit untuk kita di sini bisa belajar untuk bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung pada diri kita sendiri. Hari ini Tuhan bisa gunakan situasi orang untuk bisa membantu kita di sini menjadi bersih di hadapan Dia. When God does not change our situation, He wants to use our situation to change us. Ketika Tuhan tidak mengubahkan situasi dalam hidup kita, Dia mau menggunakan situasi itu untuk mengubahkan kita. Di Ibrani pasal ke-12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Memang ketika kita dibersihkan, nggak enak. Mungkin menyakitkan. Bahkan mendatangkan duka cita dikatakan di sini. Tapi kita perlu jalani proses tersebut. Kenapa? Karena hanya lewat proses tersebut kita akan menghasilkan buah kebenaran di dalam hidup kita yang kemudian akan memberikan kita damai, ya, kalau kita juga mau memberikan diri kita dilatih olehnya. Ketika kita jalani proses ini dengan benar, ketika kita membiarkan Bapa di surga membersihkan kita, kita akan menjadi ranting-ranting yang subur dan yang baik dan akan berbuah banyak. Hanya dengan demikian Bapa kita di surga yang adalah the pengusahanya, the gardenernya, ahli kebunnya akan bisa dipermuliakan dari apa yang kita hasilkan dari hidup kita. Hal yang kedua, di Lukas pasal 6 ayat 44.
Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Dengan sangat jelas dikatakan di sini, tidak mungkin semak duri menghasilkan buah ara. Tidak mungkin duri-duri menghasilkan pohon anggur. Ara hanya akan dihasilkan oleh pohon ara. Anggur hanya akan dihasilkan oleh pohon anggur. Di Yohanes pasal 15 ayat 8, sekali lagi saya mau kembali ke ayat ini. Dikatakan di sana, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika kita berbuah banyak, tidak saja Bapa di surga dipermuliakan, tapi juga menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Buah-buah yang dihasilkan oleh hidup kita menjadi bukti, the proof, apakah kita benar-benar tinggal di dalam Kristus. Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 katakan ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, bagaimana kehidupan kita hari ini? Bukan tentang apa yang kita katakan tentang diri kita. Bukan tentang apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Bukan tentang apa yang orang lain katakan tentang diri kita. Tapi Tuhan melihat kita seperti apa. Bisa enggak Tuhan melihat bahwa ada karakter Kristus di dalam kehidupan kita? Bisa enggak kita katakan hari ini dan kita bisa lihat dengan jelas bahwa kita bertumbuh makin hari makin mirip dengan Kristus. Sebagai bukti bahwa kita tinggal di dalam Kristus. Saya sangat suka apa yang dikatakan oleh Stormy Omartian di sini. Dia bilang gini, you are either becoming more like Christ every day, or you are becoming less like Him. There's no neutral position in the Lord. Kita akan bertumbuh semakin mirip dengan Kristus setiap hari. Atau kita semakin tidak mirip dengan Kristus. Tidak ada posisi netral di dalam Tuhan. Saya sangat setuju dengan Stormy. Kalau kita tidak bertumbuh makin mirip dengan Kristus, kita pasti semakin tidak mirip dengan Dia. Kita malah akan semakin mirip dengan dunia. Cara pikir kita akan makin duniawi, hati kita makin duniawi, hidup kita makin duniawi. Kenapa? Kenapa kalau kita tidak bertumbuh semakin mirip dengan Kristus, kita menjadi makin duniawi? Karena terus terang, setiap hari dunia tidak pernah gagal mempengaruhi kita. Jangan terima bahwa kalau hidup kita tidak semakin hari semakin mirip dengan Kristus. Hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, kapan terakhir kali kita berani tanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan kita tentang area-area yang kita harus bertumbuh, area-area yang kita harus berubah untuk kita semakin mirip dengan Kristus. Jangan takut, mari kita tanyakan pasangan kita, tanyakan anak kita, tanyakan keluarga kita, tanyakan rekan kerja kita, tanyakan brother sister kita, area apa yang kita harus berubah. Tanyakan juga, menurut mereka area-area mana yang mereka bisa melihat bahwa kita sudah makin bertumbuh, makin mirip dengan Kristus. Kenapa kita perlu lakukan ini? Supaya kita di sini tidak tertipu. Bukti, the proof bahwa kita tinggal dalam Kristus ada dari buahnya, yaitu dari kehidupan kita. Kalau betul kita tinggal dalam Kristus, harusnya kita akan makin mirip dengan Kristus. Pertanyaannya, apakah kita makin mirip dengan Kristus setiap hari? Hari ini kita bisa bertambah pengetahuan kita tentang Alkitab, tentang Tuhan. Kita hari ini bisa bertambah makin aktif di dalam pelayanan kita. Kita mungkin makin jago di dalam mengajarkan firman Tuhan, makin jago dalam konseling. Mungkin kita hari ini mempunyai tanggung jawab yang makin besar, karena kita makin mampu memimpin
dengan lebih baik. Tetapi kalau kita hari ini tidak makin bertumbuh, makin mirip dengan Kristus, berarti kita tidak tinggal di dalam Kristus. Tidak mungkin hari ini semak duri berbuah anggur. Itu betul. Tapi juga sebaliknya, Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi. Tidak mungkin juga pohon anggur berbuah duri-durian. Nggak mungkin. Tidak mungkin jika kita tinggal dalam Kristus, kita tidak bertumbuh memiliki karakter Kristus. Nggak mungkin. Kenapa? Karena itu adalah bukti, the proof bahwa kita tinggal di dalam Kristus. Hal yang terakhir, kita lihat sama-sama di Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Menurut ayat ini, apa yang ada dalam hati kita akan menentukan cara hidup kita. Bahkan apa yang kita ucapkan adalah hasil dari apa yang ada di dalam hati kita. Di Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Markus 7 katakan bahwa dosa-dosa yang kita lakukan datangnya dari hati kita. Hari ini kita nggak bisa menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena dengan sangat jelas dikatakan dosa-dosa yang kita lakukan datang dari hati kita. Apa yang dalam hati kita menentukan bagaimana kita hidup. Mazmur pasal 119 ayat 11. Sangat menarik dikatakan di sini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Di versi NIV-nya dikatakan seperti ini. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kalau kita baca di sini sangat menarik. Jika kita isi hati kita dengan hal yang benar, dengan firman Tuhan, kita juga mampu dan bisa untuk hidup benar. Di Yohanes pasal 15 ayat 4-5, saya mau kita untuk melihat sisi yang menarik di sini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak saja kalau kita perhatikan sini, kita perlu tinggal di dalam Kristus. Tetapi kita juga perlu membiarkan Kristus tinggal di dalam kita. Saya ulang sekali lagi. Tidak saja kita perlu tinggal dalam Kristus, tapi kita juga perlu membiarkan Kristus tinggal di dalam kita. Kenapa? Karena hidup kita adalah hasil, the product daripada apa yang tinggal di dalam kita. Di ayat ke-7, di Yohanes pasal 15, dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini sangat menarik. Kenapa? Bahkan ketika firman Tuhan tinggal di dalam hati seseorang, keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak daripada orang tersebut pun bisa berubah. Makanya kalau kita baca sini, Tuhan bilang dia akan kabulkan apa yang menjadi keinginan, kehendak, apa yang diminta oleh orang yang firman Tuhan tinggal di dalam hatinya. Kenapa? Karena pasti apa yang mereka kehendaki akan menjadi sama dengan apa yang Tuhan
kehendaki. Bapak, Ibu, Saudari yang saya kasihi, saya ajak kita hari ini, coba lihat ke gaya hidup kita. Coba kita lihat kepada apa yang kita ucapkan sehari-hari dari mulut kita. Coba kita lihat daripada keinginan-keinginan kita. Coba kita lihat dan perhatikan daripada kekudusan hidup kita. Coba kita lihat daripada prioritas-prioritas yang kita punya di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat dari cara kita memperlakukan orang-orang di sekeliling kita. Bisa nggak hari ini kita katakan bahwa ada Kristus tinggal di dalam diri kita? Bisa nggak kita katakan bahwa firman Tuhan betul-betul tinggal di dalam hati kita? Dari cara kita hidup. When we are defined by His word inside, we won't be deformed by the world outside. Ketika kita dibentuk oleh firman-Nya dari dalam hati kita, kita tidak akan dirusak dari luar oleh dunia ini. Jika Kristus tinggal di dalam kita, ketika firman-Nya tinggal dalam kita, bukan dunia yang mengubahkan kita. Harusnya kita yang mengubahkan dunia. Bukan kita yang makin duniawi. Harusnya dunia ini makin rohani karena kita. Kenapa? Karena hidup kita adalah hasil, the product dari apa yang tinggal di dalam kita. Orang di sekeliling kita harusnya bisa menikmati Kristus melalui kehidupannya kita. Karena perubahan hidup kita, kemudian orang-orang di sekeliling kita juga bisa merasakan kerja Tuhan melalui kehidupan kita. Hari ini terus terang saya sangat-sangat bersyukur dan bangga setiap kali mendengar bagaimana hidup kita di sini, hidup daripada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di sini, menginspirasi dan memberikan pengaruh yang positif dan yang rohani bagi orang-orang yang ada dekat dalam hidup daripada kita semua di sini. Saya sangat bangga ketika ada pasangan, ada suami, ada istri, ada anak-anak kita, ada orang tua kita, ada kakak adik kita, ada sepupu kita, teman kerja kita, teman sekolah kita, tetangga kita, dan lain-lain. Yang hari ini mereka mau mengenal Tuhan secara pribadi dan bahkan mau menjadi murid-murid Yesus. Karena mereka bisa melihat kehidupan daripada kita sehari-hari. Brothers and sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi. Ketika kita berbuah banyak, Bapa di surga dipermuliakan. Kita akan berbuah banyak jika kita bisa menikmati proses yang Tuhan biarkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah pengusahanya. Dia adalah ahli kebunnya. Dan Dia tahu yang terbaik untuk kita. Hari ini hidup kita akan semakin mirip dengan Kristus. Karena itu adalah bukti, the proof yang sesungguhnya bahwa kita betul-betul tinggal di dalam Kristus. Dan yang terakhir, jika Kristus dan firman-Nya betul-betul tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita, harusnya akan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Harusnya akan ada banyak hal yang menjadi lebih baik karena ada Kristus dan firman-Nya di dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu adalah hasil, the product daripada Kristus tinggal dalam kita. Sehingga orang-orang di sekeliling kita pun akan bisa merasakan kerja Tuhan dan kasih Tuhan melalui kehidupan kita semua di sini. Doa saya adalah untuk kita semua di sini tetap berakar yang dalam di dalam Tuhan, bertumbuh lebih kuat di dalam Tuhan, dan terus berbuah lebih banyak sehingga Bapa di sorga semakin dipermuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur bahwa hidup kami bisa dipakai untuk memuliakan Engkau. Bantu kami semua di sini Tuhan, untuk betul-betul Tuhan menikmati setiap proses yang Kau biarkan terjadi dalam kehidupan kami. Biar kami bisa dibersihkan sehingga kami bisa berbuah banyak untuk Engkau. Bantu kami semua di sini Tuhan, betul-betul terus tinggal di dalam Engkau.
Dan biarlah Tuhan makin hari kami makin mirip dengan Engkau. Karena itu adalah bukti bahwa kami adalah murid-murid Engkau Tuhan. Dan terakhir Tuhan, bantu kami di sini Tuhan. Untuk betul-betul bisa membiarkan firman Engkau tinggal dalam hati kami. Karena kami tahu hanya dengan demikian hidup kami betul-betul akan bisa menjadi impact, berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk mau mengasihi kami. Terima kasih untuk membuat hidup kami menjadi luar biasa. Kami bersyukur hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.